Selamat pagi teman-teman, kita ketemu kembali di pertemuan ketiga dan kali ini kita akan membahas tentang kajian budaya dan media, definisi teori dan metodologi. Nah, kalau di minggu lalu kita membicarakan tentang ontologi, epistemologi dan metodologi dalam hubungannya dengan paradigma dan bagaimana kita menggunakan itu dalam penelitian-penelitian kita. Di pertemuan kali ini kita akan mengerucut masuk ke dalam kajian budaya dan media. Dan sebagaimana kita tahu, kita akan perlu memahami ontologinya dulu atau bagaimana kita melihat realitas masalah kalau di kajian budaya dan media. Karena dengan memahami ontologi tersebut, maka kita akan memahami epistemnya dan juga metodologi yang kemudian mengikuti rangkaian itu yang memang tidak terlepas gitu ya antara ontologi, epistemologi, dan metodologi. Baik, saya mulai dulu dengan istilah. Jadi studi kajian budaya dan media itu kerap sekali dianggap sebagai sebuah studi tentang budaya dan studi tentang media sebagai dua hal yang terpisah. Tapi kayaknya di pertemuan pertama saya juga sempat cerita bahwa banyak sekali miskonsepsi karena belum ada saduran yang pas gitu untuk kajian budaya dan media di dalam bahasa Indonesia. Kajian budaya dan media sebetulnya diinggriskan atau di ilmu yang kita kenal adalah cultural studies, dan itu masuk di dalam ranah kritis. Sedangkan studi budaya ya itu seperti strain di dalam disiplin ilmu antropologi, fakultas ilmu budaya yang ada di dalam sana gitu ya, bahasa dan seterusnya itu. Sedangkan studi media biasanya akan masuk ke disiplin ilmu komunikasi. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan di sana. Karena yang dianggap sebagai sebuah budaya di dalam kajian budaya dan media itu sedikit berbeda dengan yang diasumsikan di dalam disiplin ilmu studi budaya maupun di dalam studi media itu sendiri. Oke, kayaknya kemarin waktu di awal-awal teman-teman juga sempat cerita bahwa masuk ke kajian budaya dan media ini pasti banyak nonton film lah, banyak ngelihat serial-serial dan beragam media hiburan yang ada. Banyak yang beranggapan bahwa kajian budaya dan media itu adalah studi tentang budaya populer gitu ya, pop culture. Itu tidak salah sebetulnya karena banyak sekali studi-studi di dalam kajian budaya dan media itu membahas tentang pop culture. Tapi studi kajian budaya dan media itu lebih luas dari itu. Jadi budaya populer, kajian budaya populer itu sendiri hanya menjadi bagian kecil dari apa yang kemudian kita pelajari di dalam kajian budaya dan media. Jadi sebagaimana kita tahu, saya memindahkan diri saya dulu ya. Oke, di mana di sini? Oke. Sebagaimana kita tahu bahwa kajian budaya dan media atau cultural studies ini adalah sebuah bidang ilmu interdisciplinary, gitu. Apa yang dimaksudkan dengan interdisciplinary? Dia kemudian mengambil dan menggunakan beragam disiplin-disiplin ilmu sosial yang lain dan disatukan gitu, bukan disatukan sih, dipinjam semua masuk di dalamnya karena dia sifatnya interdisciplinary. Pada dasarnya karena dia bersifat interdisciplinary, sedikit berbeda dia dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya yang jauh lebih memiliki batasan-batasan tertentu. Tapi bukan berarti kemudian kajian budaya dan media tidak memiliki sebuah panduan dari apa yang sebetulnya dia pelajari gitu. Nah, dengan kata kunci interdisciplinary sebetulnya kita akan menggunakan juga di dalam penggunaan teori-teori kita
maupun metode-metode penelitian di kajian budaya adalah sifatnya interdisciplinary. Kita menggunakan teori-teori dari berbagai ilmu sosial maupun metodologi yang berkaitan dengan dalam konteks ilmu sosial tersebut. Nah, inti dari kajian budaya dan media itu sendiri adalah sebuah studi tentang budaya yang dikonstruksi dan ditata sedemikian rupa untuk dia berubah dan berdampak pada masyarakat, kurang lebih begitu. Jadi ada beberapa kata kunci di dalam konteks definisi tersebut yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk memahami ini semua, saya rasa itu pasti ada di dalam pengantar kajian budaya dan media mungkin ya. Saya tidak cukup yakin judul mata kuliahnya apa, tapi yang jelas ada pemahaman dari bagaimana sih cultural studies itu lahir. Dan kalau teman-teman kemudian membaca tentang bagaimana cultural studies itu hadir sebagai bagian dari disiplin ilmu, kita juga akan menemukan sebetulnya yang menjadi kegelisahan utama dari disiplin ilmu ini apa. Ada beberapa tokoh-tokoh yang melahirkan cultural studies itu yang kita pahami juga secara historis berawal di Center of Contemporary Cultural Studies di UK, Birmingham, dan yang ditutup setelah sekian tahun, saya lupa tahunnya secara persis. Tapi kemudian disiplin ilmu cultural studies itu juga berkembang dan kemudian menemukan berbagai warna di berbagai tempat-tempat di dunia. Sebagaimana kita tahu warna di Birmingham itu berbeda dengan warna di Frankfurt School dan seterusnya itu. Nah, bicara tentang teori-teori yang kemudian digunakan di dalam kajian budaya dan media, ada asumsi dasar yang kemudian digunakan di dalam kajian budaya dan media, dan itu adalah teori of cultural construction, atau teori bahwa segala hal, segala budaya, segala cara hidup itu kemudian dikonstruksi. Dia mengasumsikan bahwa segala elemen sosial dan budaya itu bukanlah sesuatu yang bisa hadir begitu saja. Dia bukan sesuatu yang as is gitu ya, tapi dia diciptakan, dikreasi, dan dibentuk oleh orang-orang atau pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan tertentu. Maka kajian budaya dan media selalu akan melihat segala hal itu sebagai sebuah konstruksi. Baik itu ras, baik itu gender, baik itu disabilities gitu ya. Itu bukan sebuah hal yang nyata-nyata aja gitu. Itu adalah konsep dan itu adalah sebuah kepercayaan yang kemudian dikreasi dan diimplementasi untuk menata masyarakat sedemikian rupa dan menciptakan kultur dan dinamika sosial di dalam masyarakat tersebut. Jadi tidak ada yang kemudian hadir sebagai sesuatu yang given gitu. Sesuatu yang natural, sesuatu yang memang begitu adanya, tidak ada. Jadi di dalam kajian budaya dan media segala hal itu dipertanyakan. Jadi menurut saya ilmu ini adalah ilmu mempertanyakan segala hal dan ilmu untuk skeptis terhadap segala hal. Jadi setiap kali ada teman-teman yang kemudian tertarik untuk belajar di kajian budaya dan media, itu selalu saya bayangkan akan keluar dan memandang dunia serba penuh manipulasi, kurang lebih begitu. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi itu telah
begitu lama menjadi perbincangan di antara kami alumnus KBM ini. Baik, ya jadi segala hal itu terkonstruksi gitu. Di dalam disertasi saya misalnya saya meneliti tentang keintiman dan romantisme, tentang cinta yang saya lihat sebagai sebuah karena dia di KBM itu jelas konstruksi gitu, dan saya menghamparkan tentang subjektivitas beberapa pelaku perempuan yang memiliki lebih dari 2 pasangan sekali waktu di Indonesia. Untuk membongkar bahwa konstruksi atas yang kita bayangkan terhadap keintiman yang kita sama-sama memiliki asumsi konsensus relasi itu bekerja seperti apa di masyarakat, itu hanya semata sebuah konstruksi saja gitu, meroles. Jadi KBM melihat segala hal sebagai sebuah bentuk konstruksi. Maka ada beberapa prinsip dasar di dalam cultural studies atau kajian budaya dan media, bahwa realitas adalah sebuah konstruksi sosial, bahwa identitas adalah sebuah konstruksi sosial, bahwa segala kepercayaan, persepsi, dan realitas yang kita lihat adalah sebuah konstruksi sosial. Nah, selain itu, ini nanti akan menjadi highlight luar biasa bahwa masyarakat kemudian selalu memiliki sebuah ruang pertarungan tentang kuasa gitu. Jadi highlight di dalam kajian budaya dan media adalah selalu tentang relasi kuasa. Dan prinsip yang kelima adalah bagaimana budaya itu selalu menciptakan kode-kode tertentu, dia menciptakan identitas untuk para manusia mengkreasi dan juga mengkonsumsi dan mereproduksi ulang. Jadi kalau teman-teman ingat The Circuit of Culture, dia menjadi sebuah proses yang continuous, bagaimana budaya itu menjadi proses yang tidak terputus. Oke, jadi prinsipnya adalah itu bisa teman-teman gunakan sebagai prinsip untuk saat kita melihat persoalan-persoalan di dalam kajian budaya dan media. Realitas adalah sebuah social construction, konstruksi sosial gitu ya, bahwa segala hal, segala pemaknaan atas kehidupan sosial ini itu semata-mata diciptakan oleh orang, dipaksakan untuk kita miliki, dibuat untuk memprogram kita. Sehingga dia hanya semacam kacamata yang dipinjamkan, dia bukan menjadi sebuah realitas yang sebenarnya. Itu bukanlah realitas gitu. Jadi yang dilakukan oleh kajian budaya dan media adalah membongkar yang dianggap real ini, yang kita sama-sama memandang bagaimana kita berinteraksi sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata, itu sebetulnya sama sekali nggak nyata. Jadi itu hal yang kemudian dilakukan oleh KBM. Karena untuk memahami budaya, maka kita perlu memahami bagaimana orang kemudian memandang realitas. Jadi saat kita memiliki fondasi bahwa segala hal adalah sebuah konstruksi sosial, maka saat kita menelaah keseharian masyarakat, kita meminjam subjektivitas mereka untuk melihat persepsi mereka atas realitas. Jadi realitas memang begitu beragam karena dia sifatnya konstruksi tadi. Yang kedua tadi cultural construction of the other atau identitas gitu ya. Bahwa sudut pandang kita melihat masyarakat itu selalu dipengaruhi oleh
nilai-nilai, etika, aturan budaya yang ada. Dan mereka memiliki cara kerja untuk meliankan yang lain gitu ya. Budaya selalu memiliki cara kerja untuk meliankan yang lain, dan ini menjadi bibit untuk segala kesalahpahaman dan segala stereotyping dan segala pelianan yang lain gitu. Nah, dengan prinsip bahwa yang menjadi konsensus bersama, yang menjadi makna bersama, yang kita sama-sama yakini itu sebagai sesuatu yang real gitu, itu karena di KBM melihat bahwa itu semua nggak ada yang real gitu ya, semua adalah konstruksi, maka yang dilakukan di dalam cultural studies adalah meletakkan segala bentuk identitas itu dalam meja yang sama gitu. Jadi sebagaimana contohnya gitu ya, kayak di teman-teman punk misalnya, itu akan itu masuk di dalam dinamika dari bagaimana budaya ini mengkreasi nilai-nilai yang meliankan yang lain gitu. Kalau di dalam disertasi saya, misalnya bagaimana konsensus kita akan relasi, konsensus kita akan apa yang kita maknai sebagai cinta yang eksklusif, yang kemudian heteroseksual lah, yang kemudian hanya dimiliki biasanya kalau di masyarakat kan dinormalisasi gitu bahwa ada kesetiaan di sana dan seterusnya. Itu adalah sebuah realitas yang terkonstruksi, yang dipaksakan untuk dibuat percaya, yang kemudian diteguhkan berulang di dalam nilai-nilai budaya di mana kita berada. Tapi bahwa ada orang-orang yang diliankan, subjek-subjek yang diliankan, yang sebetulnya juga memiliki realitas yang lain gitu, subjektivitas yang lain yang berbenturan dengan segala nilai-nilai yang ada, yang kemudian membuktikan bahwa bagaimana semua konsensus nilai itu menjadi sebuah konstruksi saja, mengkonstruksi kita, mengkonstruksi yang lain, mengkonstruksi identitas-identitas yang kemudian hadir di dalam dinamika sosial kita. Jadi ya, identity is a social construction, seperti yang tadi saya paparkan, bahwa budaya kita juga dari semua nilai-nilai itu tadi, dia juga meletakkan peran-peran masyarakat, meletakkan peran-peran individu tertentu, dan setiap orang itu pasti masuk di dalam posisi-posisi peran di dalam kultur tertentu gitu. Jadi karena dia sifatnya konstruksi, maka itu dibangunlah fondasi-fondasi itu gitu ya, kepercayaan-kepercayaan itu, dan kita bermain di dalam bilik-bilik kepercayaan itu. Dan identitas kita selalu, identitas setiap orang yang berada di ranah itu ya, kita tidak pernah terlepas gitu. Kalau di dalam KBM kita menjadi bagian dari keseluruhan itu semua. Jadi itu selalu menjadi tegangan antara identitas kita, itu selalu menjadi tegangan antara nilai-nilai yang ada tadi, batasan-batasan yang ada tadi. Demikian juga sebetulnya persoalan kepercayaan yang menjadi bagian dari konstruksi-konstruksi itu. Karena budaya dikonstruksi, kehidupan sosial itu dikonstruksi, cara pandang kita pun akan dikonstruksi dengan segala tata cara kita berinteraksi sehari-hari. Dan itu ya kurang lebih sama lah, bahwa kepercayaan itu akan sangat distintif di setiap ruang kultural yang kontekstual. Begitu. Ruang kultural
dan kontekstual ya. Jadi dia selalu berada di ruang dan waktu tertentu. Karena pergeseran waktu itu akan juga menciptakan pergeseran-pergeseran dinamika budaya. Sebagaimana kita tahu juga bahwa budaya itu menjadi sebuah dinamika yang selalu continuous dan berputar. Oke, ini menjadi poin yang paling penting di dalam kajian budaya dan media, dan itu mungkin meng-highlight keseluruhan studi-studi budaya dan media, yaitu adalah relasi kuasa. Jadi saat kita memandang bahwa segala hal itu dikonstruksi, maka otomatis akan ada sebuah dinamika relasi kuasa di sana. Ada posisi bagi yang siapa yang menciptakan gitu ya, siapa yang meneguhkan konstruksi-konstruksi itu, dan siapa yang kemudian diteguhkan atau menjadi bagian dari konstruksi-konstruksi itu. Maka itu akan selalu di-highlight, itu akan selalu dibongkar oleh teman-teman di dalam studi kajian budaya dan media. Tidak ada studi dalam kajian budaya dan media yang kemudian lepas dari elemen struggle for power ini, permainan relasi kuasa yang ada di sana, yang sedang berkembang karena dia sifatnya konstruksi itu tadi. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa karakteristik dari studi kajian budaya dan media yang pertama adalah dia selalu akan membongkar relasi kuasa. Itu selalu gitu ya, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah yang dilakukan oleh kajian budaya dan media dalam semua objek atau subjek yang dia teliti adalah memberikan penjelasan yang holistik terhadap kompleksitas fenomena tersebut gitu. Karena kita memandangnya dari sisi konstruksi, maka dia tidak pernah lepas seperti tadi dari ruang dan waktu. Dia tidak pernah lepas dari konteks sosial, konteks politik, konteks ekonomi, konteks budaya yang ada gitu. Jadi saat kita mendekati sebuah objek penelitian di kajian budaya dan media, maka kita selalu mengawalinya dengan memahami kompleksitas keberadaannya. Ini adalah sebuah studi yang Anda masuki ini adalah sebuah studi untuk membuat segala hal jauh lebih rumit sebenarnya. Kadang saya sering sekali melihat bahwa kita masuk dalam program untuk merumitkan segala realitas. Oke, yang ketiga, abaikan intermezzo saya ya. Yang ketiga, bahwa yang dilakukan oleh kajian budaya dan media itu tentunya mengkritisi semua yang tadi dipandang gitu ya. Kita mengkritisi semua fenomena sosial, kita mengkritisi semua fenomena budaya gitu. Tapi bukan hanya itu. Cultural studies tidak hanya menghamparkan ini loh masalahnya, ini loh mengkritisinya ini dan itu gitu. Meskipun banyak sekali perdebatan di dalam cultural studies di dalam secara global gitu ya, yang selalu mengatakan bahwa orang-orang cultural studies itu bisanya hanya memperumit segala hal dan tidak memberikan solusi gitu. Tapi tujuan yang lain, dia memiliki tujuan dan fungsi. Jadi fungsi untuk kemudian studi itu sendiri yang mengkritisi berbagai macam hal itu, mengeluarkan memaparkan relasi kuasa yang terjadi, menyadarkan masyarakat atas keterperangkapan keseharian mereka dan seterusnya itu. Tapi dia juga memiliki upaya untuk aksi. Jadi sangat membumi sebetulnya. Studi yang sedang Anda masuki ini itu sangat membumi karena dia memiliki ruang pragmatis di sana.
bahwa goalnya atau tujuannya adalah membuat perubahan di tengah masyarakat dengan segala bentuk kritik yang kemudian bisa kita sampaikan secara terang-terangan ke masyarakat. Oke, yang keempat adalah bahwa kajian budaya dan media itu selalu berupaya untuk bring to light gitu ya, mengekspos ada di situ tidak saya baca, mengekspos sebuah kerangka pengetahuan gitu, kotak-kotak pengetahuan kita, kotak-kotak pengetahuan yang kemudian dinormalisasi gitu, yang kita anggap sebagai sesuatu yang adanya begitu gitu, sesuatu yang kemudian kita normalisasi, kita tidak sadari, dan itu menjadi kita benturkan itu dengan sebetulnya nilai-nilai yang lebih universal gitu. Jadi mencoba untuk merasionalisasi, mengobjektifikasi bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu terkonstruksi itu tadi gitu. Itu membongkar batasan-batasan itu. Gitu. Okay, it assumes a common identity and common interest between the knower and the known, between the observer and what is being observed. Okay, ini juga menceritakan tentang posisi peneliti di kajian budaya dan media, karena kita memahami sebagai bagian dari relativisme gitu ya, bahwa realitas itu beragam, realitas itu multi realitas gitu. Relasi peneliti dengan apa yang dia teliti itu tidak bisa terpisah. Kita menjadi bagian dari konteks budaya, konteks sosial. Kita menjadi bagian dari ruang dan waktu tersebut. Sehingga di sini, di dalam studi kajian budaya dan media, seorang peneliti tidak pernah lepas dari objeknya. Kita juga perlu menjelaskan posisi pengetahuan saya sebagai peneliti di dalam kotak-kotak pengetahuan yang sedang akan saya bongkar ini seperti apa. Sehingga kita berupaya, atau teman-teman di kajian budaya dan media berupaya untuk bersifat adil gitu ya, untuk memaparkan pengetahuan yang itu juga bagian dari konstruksi, karena kita sebagai peneliti adalah bagian dari konstruksi itu, sehingga kita tidak menutupi ada kemungkinan keberagaman kebenaran yang ada, termasuk analisis kita gitu, kurang lebih gitu. Oke, poin yang kelima adalah seperti tadi, karena dia tidak hanya object of study gitu, tapi juga action pragmatis gitu. Studi masuk ke dalam studi kajian budaya dan media ini tidak semata-mata belajar tentang disiplin ilmu kajian budaya dan media. Dia tidak bebas nilai. Saat kita masuk ke KBM itu tidak bebas nilai, tidak sama seperti kita masuk ke disiplin ilmu yang lain. Karena di dalam disiplin ilmu ini kita memiliki komitmen untuk membongkar yang sudah ada gitu, membongkar konstruksi dan membongkar pandangan orang atas perangkap di mana mereka sekarang hidup. Begitu teman-teman. Jadi itu ada prinsip utama tadi yang everything is social construction, dan kemudian power relations, dan juga bahwa dia selalu menjadi suatu hal yang continuous itu tadi ya, sehingga dia
berupa codes, dia berupa identity dan seterusnya itu. Nah, karakteristiknya adalah 5 poin tadi. Jadi ini adalah apa sih yang kemudian kita pelajari di kajian budaya dan media. Itu menjadi batasan di mana kita meletakkan ontologi kita, dan epistemnya juga jelas. Kita berada di mana sih saat kita melihat realitas yang segala hal itu sebetulnya sifatnya sudah terkonstruksi. Nah, jadi saat ini saya simpulkan. Jadi kajian budaya dan media itu adalah teori kritis yang mengkonstruksi kehidupan sehari-hari terkait erat dengan budaya kontemporer, karena itu banyak orang yang masuk dalam studi-studi pop culture gitu ya. Ideologi politik, kelas, gender, etnisitas dan seterusnya. Jadi segala hal yang ada di ruang kehidupan kita, khususnya di keseharian kita, itu kemudian kita ungkap dan kita bongkar ruang-ruang konstruksinya. Kita mengkritisinya. Begitu. Oke, masuk ke ranah metodologi. Seperti tadi di awal, kita tadi sudah memahami ontologinya seperti apa, epistemnya juga sudah jelas, dan yang ketiga adalah metodologinya. Nah, karena ilmu ini adalah sebuah ilmu interdisciplinary, maka kita menggunakan metode dari beragam ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi kita meminjam dari sosiologi, antropologi, linguistik, psikologi, dan seterusnya. Itu akan kita gunakan semua sesuai dengan kebutuhan kita untuk membedah objek-objek yang akan kita teliti. Nah, tapi ada cara untuk kemudian mengambil metode-metode ini. Jadi kalau istilah yang kita gunakan di dalam kajian budaya dan media adalah kita menjahit metode, kita menjahit metodologi ini. Dan itu akan kita bahas sebetulnya, atau teman-teman akan mulai membahas terkait dengan beragam jenis metode yang kita gunakan di dalam cultural studies, baik yang dimaksud dengan etnografi seperti apa, baik yang discourse analysis itu seperti apa kalau di dalam konteks kajian budaya dan media, karena kita perlu membuat dia sedikit fleksibel sesuai dengan sifat disiplin ilmu kita yang kemudian interdisciplinary ini. Jadi begitu, itu adalah pertemuan kali ini. Saya terima kasih sudah bersedia mendengarkan saya. Semoga singkat karena saya memang berharap paparan ini cukup singkat. Terakhir saya membuat video materi berdurasi 2 jam dan saya kasihan sendiri pada diri saya dan mahasiswa yang perlu mendengarkannya. Jadi kita akan bertemu di ruang diskusi, dan setelah itu di minggu depan kita akan mulai masuk ke metode-metode yang kita gunakan di cultural studies, dan itu semua kita akan menggunakan bukunya Sauko, Doing Cultural Studies. Kalau teman-teman belum memilikinya, buku itu PDF-nya, e-booknya sudah saya letakkan di Google Classroom, jadi silakan Anda baca. Dan harapannya adalah setiap orang membacanya, kita akan go through gitu ya, kita akan membahas dari bab per bab untuk memahami setiap metode dan bagaimana kita akan menggunakan istilah menjahit metode itu untuk objek dan subjek penelitian di kajian budaya dan media. Oke, demikian. Terima kasih dan selamat pagi.